Yang saya sampaikan ini bukan pidato pertanggungjawaban, bukan pula abstraksi dari sebuah disertasi. Ini adalah bagian dari kita berbagi informasi, dan tentu saja yang saya sampaikan adalah bagian-bagian yang mungkin belum sempat kami sampaikan adalah untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita kemampuan berbahasa Inggris sebagai salah satu bahasa yang paling populer dan sangat penting untuk memberikan kepada mereka kemampuan berbahasa dan kemampuan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan bahasa Inggris sebagai medianya. Pembelajaran bahasa Inggris tingkat SD lebih banyak ditekankan pada aspek bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris, bukan sebagai saya, bukan bahasa Inggris sebagai saya, tapi bahasa Inggris sebagai media komunikasi. Sehingga nanti di tingkat SD itu levelnya tidak perlu terlalu banyak. Salah-salah tidak apa-apa, yang penting mereka punya kepercayaan diri untuk menggunakan bahasa itu. Apalagi pas kita SD memang juga kemampuan literasinya, kalau kita ikuti kan kelas 1 sampai kelas 3 kan menggunakan pada salis itu membaca, menulis dan begitu literasi dan literasi. Bahasa Indonesia juga kita ajarkan. Nah, kita mulai itu tahun 2027. Jadi tahun ajaran 2027-2028. Yang itu ada angkanya untuk 50.000 orang guru untuk tahun 2026 dengan MOU yang sudah ditandatangani tanggal 16 September. Kerjasama dengan British Council juga dilakukan. Jadi kesiapannya sudah, dan ini yang kita lakukan. Tapi teknisnya, bagaimana rekrutmennya, guru nanti akan dapat menjelaskan. Kemudian nanti sekalian Pak Azif untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan guru dalam Disdiknas, kita menyebutnya Omnibus Law Pendidikan. Pokok Disdiknas itu tentunya nanti Pak Azif boleh menjelaskan. Kemudian TKA, bahwa nanti Pak Tony, Pak Kepala Beskap juga dapat menjelaskan mengenai TKA dan di mana ketentuan yang berlaku sekarang itu hampir, kalau tidak dikatakan sebenarnya ada kewenangannya di pemerintah daerah. Maka dengan berdasarkan praktek serta masalah-masalah yang kemudian muncul, diusulkan perubahan, sebetulnya spiritnya bukan sentralisasi, tapi efektivitas pengelolaan itu. Makanya kewenangan pemerintah daerah tetap ada, tapi sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Jadi sekali lagi spiritnya bukan sentralisasi, tapi efektivitas pengelolaan itu. Umpamanya terkait dengan distribusi guru itu terkendala oleh kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Umpamanya dari satu provinsi seperti Jawa Barat yang kekurangan gurunya paling banyak, ada provinsi yang kelebihan guru, ternyata tidak mudah didistribusikan begitu saja, sebab ada kewenangan pemerintah daerah. Nah, jadi dalam konteks itulah penataan pengelolaan guru itu akan dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan dengan semangat sentralisasi, tapi semangat efektivitas dari pengelolaan guru tersebut. 43.967 dari jumlah sekolah sebanyak 53.267. Tetapi pada saat ini nanti, pada saat bulan revisi, semua sekolah itu wajib melaksanakan PK. Jadi kita bisa mengetahui akhir posisi nanti di 27 semua sekolah wajib melaksanakan PK. Dan model yang dilaksanakan oleh sekolah pendidikan bisa online, bisa semi online. Itu akan kita pastikan pada saat bulan revisi nanti semua sekolah sudah posisi siap melaksanakan PK. Kemudian berikutnya terkait dengan manfaat
Lalu bersambut dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia. Menyampaikan ketentuan itu bahwa ketika siswa kelas 12 eligible mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi, maka harus mempunyai nilai PK. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikuti PK dari bulan November. Ajang yang bisa disediakan secara publik yang akan dimasukkan di dalam rumah pendidikan ATMS yang ada di Kementerian. Baik, saya menambahkan sedikit yang dijelaskan oleh Ibu Sekjen. Jadi yang disebutkan tadi itu lebih kepada penyiapan fasilitator, kemudian juga terkait dengan asesmen untuk mengetahui lagi dari guru tersebut. Untuk pelatihannya, jadi kalau pelatihannya memang dilakukan dengan jumlah 90 minggu itu disiapkan untuk menjelang tahun ajaran baru 2027 itu semua guru sudah mendapatkan pelatihan dengan menggunakan teknik pelaksana teknis yang ada di seluruh Indonesia, PPJPK, PG, dan bekerjasama dengan PPK yang mempunyai prodi jurusan bahasa Inggris, sehingga semua akan selesai. Tapi untuk penyiapan fasilitator dengan standar yang seharusnya, termasuk dengan asesmen penempatannya, itu menggunakan kerjasama dengan pihak institusional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Baik,